Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel kita Jasa Turnitin ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Pokoknya di waktu-waktu kayak gini tuh kita harus stay safe ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, jaga sistem imun, jaga iman juga ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang baru. Oke, jika kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara parafrase, kemudian yang kedua kita bahas tentang apa tuh yang kedua kita bahas tentang ayo apa. Nah sekarang kita akan lanjut mengenai cara pembuatan latar belakang masalah. Oke, latar belakang masalah apa ya? Tentunya latar belakang masalah bagaimana membuat latar belakang masalah pada skripsi. Penasaran kan? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Poinnya. Kalau misalkan kita bingung nih latar belakang masalah itu isinya apa yang kudu ditulis pada latar belakang masalah ini. Nah, kita tuh harus melihat. Nah ya, kita mulai aja langsung ya tentang pembahasan kita tentang latar belakang masalah pada skripsi. Oke. Jadi teman-teman, latar belakang masalah itu isinya apakah? Nah, jadi latar belakang masalah itu isinya fakta atau data ya, fakta atau data yang ingin kamu jadikan fokus masalah pada skripsi kamu gitu. Nah, fokus masalah ini itu harus dijelaskan secara ilmiah. Kenapa? Karena ini penting buat menyelesaikan penelitian kamu nantinya gitu. Nah, yang ada pada latar belakang masalah itu tidak boleh berdasarkan common sense ya, tapi harus berdasarkan data dan fakta ya. Jadi nggak boleh tuh berdasarkan pendapat saya, menurut pikiran saya, atas pendapat saya gitu-gitu tuh nggak boleh guys. Nah, ketika kamu menemukan masalah, apa itu yang harus berdasarkan data fakta? Jadi kenapa harus berdasarkan data dan fakta gitu permasalahan itu tuh? Karena kalau misalkan nih ada yang baca tentang skripsi kamu, dia baca latar belakang masalah kamu. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nggak asal-asalan kamu ini nulis skripsi itu gitu. Jadi dia bisa dipertanggungjawabkan ketika dibaca sama orang lain gitulah. Kenapa dia harus berdasarkan data dan fakta? Nggak boleh opini pribadi yang bersifat subjektif, itu nggak bisa. Karena kan kalau hal-hal subjektif itu kan sulit diukur ya, apalagi misalkan opini kamu sebagai penulis gitu kan, dasarnya apa gitu, susah, nggak bisa. Karena skripsi itu kan termasuk ke dalam karya ilmiah ya, jadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah, poinnya. Kalau misalkan kita bingung nih latar belakang masalah itu isinya apa yang kudu ditulis pada latar belakang masalah ini. Nah, kita tuh harus melihat judulnya lebih dahulu. Kita melihat judulnya lebih dahulu. Oke, misalkan kita ini nah, kita lihat ya. Misalkan ini ada contoh latar belakang masalah ya. Ini itu judul skripsi ini tuh efektivitas model pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 2020-2021. Nah, ini judulnya. Nah, ketika kita ingin menulis latar belakang, itu salah satu yang bisa kita lakukan sebelumnya adalah dengan melihat judulnya dulu gitu. Nah, terus
kalau misalkan nih kita udah lihat judulnya, yang pertama harus ada itu alasan rasional. Kenapa kamu mau meneliti judul ini? Kenapa kamu mau meneliti judul efektivitas model pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 2020-2021. Nah, terus kamu pikirkan, kenapa nih kamu tertarik untuk melakukan penelitian itu? Faktanya apa gitu? Ada masalah apa sih gitu? Terus datanya itu apa yang harus dikemukakan pada latar belakang ini gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah terbayangkan dalam pikiran kamu nih, barulah kita mulai start membuat latar belakang masalah. Dan kita tuh nggak boleh lupa ya, referensi penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung kamu ingin melakukan penelitian ini. Nah, biasanya kan kalau kita mau bikin entah skripsi atau karya ilmiah lainnya, kita pasti melihat referensi sebelumnya gitu kan, biar kita juga ada pandangan tentang fokus masalah yang akan kita angkat itu. Nah, karena ini juga sebagai pendukung yang mendukung karya ilmiah kamu itu. Terus kemudian kalau misalkan udah kamu temukan beberapa referensi penelitian terdahulu yang mendukung karya ilmiah kamu itu, terus biasanya itu nanti akan muncul gitu ya. Misalkan udah selesai semuanya nih, udah selesai semuanya tentang pemaparannya gitu ya. Kalau latar belakang masalah itu di akhir pasti ada kayak gini nih. Ada sehingga berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul. Nah, ini itu nanti kayak jadi kesimpulannya gitu ya. Atas latar belakang masalah ini, didasarkan atas latar belakang masalah ini, nah pada akhirnya itu kamu itu tertarik untuk melakukan penelitian yang judulnya itu apa. Misalkan kalau di sini efektivitas model pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 2020-2021. Nah, kemudian kalau misalkan sudah itu semua sudah dilalui gitu ya. Jadi kita itu dalam membuat latar belakang masalah itu ada dua pola pikirnya. Ada bisa induktif dan juga bisa deduktif. Nah, kalau induktif ini mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sedangkan kalau deduktif itu kebalikannya. Jadi dari hal yang besar ke hal yang kecil. Jadi kalau misalkan kita gambarkan itu seperti piramid terbalik. Nah, iya, jadi dari paragraf 1 sampai akhir ini ya, misalkan nih dari latar belakang masalah ini nih, dari awal paragraf ini. Kalau latar belakang masalah ini itu metodenya pola pikirnya tuh dia menggunakan pola pikir deduktif atau bisa digambarkan seperti piramid terbalik. Jadi dari paragraf pertama ini nih sampai dengan paragraf akhir yang kemudian sebelum kesimpulan ini, sebelum ini ya, berarti pada ini di sini itu dia semakin mengerucut dari permasalahan-permasalahan yang besar sampai nanti mengerucut di permasalahan yang kecil gitu loh. Nah, sebenarnya tapi umumnya itu kalau orang-orang bikin latar belakang masalah itu mereka memakai pola pikir yang deduktif gitu. Jadi yang seperti piramid terbalik gitu, karena kalau yang induktif itu jarang sih ditemukan. Rata-ratanya pakai deduktif itu. Nah, terus gimana sih caranya menulis latar belakang masalah itu biar dia itu lebih mudah gitu ya untuk dituliskan. Nah, caranya itu kita itu menjelaskan variabelnya dulu. X, Y itu kan
sebab akibat gitu ya. Variabel X itu sebabnya, variabel Y akibatnya. Nah, itu kita itu jelaskan terlebih dahulu gitu. Bisa mulai dari variabel Y-nya dulu. Jadi sebabnya dulu gitu loh. Nah, kalau misalkan kita melihat pada contoh latar belakang masalah ini itu, kita bisa lihat ya, di sini itu dia menjelaskan dulu tentang pandemi COVID. Ya, kita lihat nih, scroll ke atas. Wabah coronavirus disease 2019 yang melanda 215 negara-negara di dunia berdampak pada adanya tantangan tersendiri bagi institusi guruan, termasuk salah satunya yaitu sekolah gitu-gitu. Dan ya dijabarkan dulu. Ini itu dari hal yang terbesar, variabel sebabnya yang terbesar itu ya, variabel Y yang paling besar dulu. Kemudian dia mulai mengerucut bidang yang terdampak pandemi COVID-19 seperti bidang guruan, sehingga menyebabkan tidak sedikit rutinitas kegiatan tatap muka yang terganggu, misalnya kegiatan belajar di kelas. Nah, ini sudah mulai mengerucut ya dari apa itu wabah coronavirus gitu, terus juga dia dampak coronavirus itu kan banyak ya, ada sektor ekonomi gitu, sosial gitu, juga pendidikan. Nah, dia menjelaskannya pada latar belakang ini sudah mulai mengerucut pada dampak pada bidang keguruan ya, pendidikan kayak gitu. Nah, kemudian semakin mengerucut lagi permasalahan apa sih gitu, dampaknya itu emangnya apa gitu ya, dampaknya apa si virus ini terhadap pendidikan itu apa, semakin mengerucut lagi. Yaitu pelarangan acara-acara yang bisa membuat massa berkumpul. Nah, contohnya adalah kalau misalkan sekolah itu kan ya jelas kita berkumpul banyak, lebih dari 10 orang gitu dalam satu kelas ya. Nah, itu kan kerumunan. Jadi ini nih permasalahannya mulai kelihatan pada latar belakang masalah ini, mulai terlihat di sini ya. Jadi semakin ke bawah paragraf ini semakin memunculkan permasalahan atau fokus masalah yang ingin diangkat pada karya ilmiah ini. Nah, kemudian di sini sudah mulai membicarakan solusinya ya. Iya. Jadi pembelajaran daring. Karena pandemi dan tidak diperbolehkan untuk membuat acara-acara yang membuat kerumunan, maka solusinya adalah pembelajaran daring. Apa? Dijabarkan pembelajaran daring itu apa. Nah, kemudian seperti biasa, jangan lupa kita memasukkan referensi terdahulu ya. Jadi karya bisa jadi itu jurnal gitu atau skripsi sebelumnya gitu ya. Ini studi yang dilaksanakan Zhang et al. Menginformasikan yaitu pemakaian media online seperti internet bla 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 bla. Nah, jadi ini itu kita mendukung alasan kita mengangkat ini, latar belakang masalah ini itu didukung dengan studi terdahulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian mengerucut lagi bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring itu. Nah, di sini dijabarkan lagi. Pembelajaran daring pada tingkatan pelaksanaannya membutuhkan support perangkat gerak seperti smartphone Android, laptop, dan komputer untuk bisa digunakan sebagai pengakses informasi yang fleksibel. Gitu. Jadi sudah lebih mengerucut lagi ya tentang pembelajaran daring itu bagaimana dilaksanakannya. Kalau tadi kan masih tentang pembelajaran daring itu apa gitu kan ya. Nah, sekarang tuh tingkat pelaksanaannya. Jadi tingkatan pelaksanaan. Jadi kayak udah bagaimana apply-nya gitu. Nah, ini juga didukung sama fakta ya, harus didukung dengan fakta di lapangan ataupun sebuah data juga bisa. Nah, ini juga
Kita melihat dari beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul dari kelompok yang bersangkutan dengan dunia keguruan gitu-gitu. Nah, jadi ini tuh kayak udah lebih mengerucut lagi, sudah lebih membahas, lebih mengenai pada judulnya. Ya, judulnya itu. Jadi fokus masalahnya tuh udah semakin ada, semakin jelas terlihat begitu ya. Nah, permasalahannya diangkat, semua permasalahannya di sini dijabarkan sedikit gitu. Terus ini juga fakta nih, ini sebuah fakta pembelajaran Al-Quran hadis yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Surakarta dalam pembelajaran daring pada kelas 8A dan 8B terdapat beberapa kendala antara lain. Nah, di sini itu juga sebagai fakta ya. Kalau tadi kan kalau misalkan kayak skripsinya orang atau misalkan jurnal-jurnal yang mendukung fokus masalah pada penelitian kamu itu kan dia itu berarti data ya, sebuah data gitu. Ini sebuah fakta gitu, fakta di lapangan mengenai pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, ini juga dijabarkan di sini. Nah, terus kemudian ini dia adanya solusi ya, ditemukan juga nih akhirnya pada adanya solusi. Nah, solusinya itu apa ya? Itu pembelajaran daring gitu kan ya. Solusi pembelajaran di era pandemi itu kan ya daring gitu. Jadi sudah sangat mengerucut, sudah sangat mengenai banget dari judulnya itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini nih. Sehingga berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul. Nah, pasti banget pada setiap latar belakang masalah itu pasti akan ada ini. Ya. Karena ini kayak simpulan dari latar belakang masalah itu gitu. Akhirnya gitu ditemukan kenapa Pak pada akhirnya kita itu memilih judul itu gitu. Jadi kan alasnya udah dipaparkan di atas semua dengan apa tuh tadi caranya tuh deduktif ya, apa piramid yang terbalik. Jadi dari yang umum, sangat umum, kemudian dijabarkan lebih mengerucut lagi gitu pada setiap paragraf dalam latar belakang masalah. Nah, itu tadi dia contohnya gitu ya. Itu kan tadi sudah pokoknya ya variabel-variabel yang ada dalam judul ini ya, itu tuh memang dijelaskan gitu secara gamblang gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan tentunya dengan dukungan data dan fakta yang ada gitu. Ya lewat apa ya, lihat jurnal-jurnal penelitian terdahulu gitu, itu kan ya yang kita gunakan sebagai referensi gitu. Jadi nanti dijelaskan dulu nih mengerucut variabelnya dari variabel Y kemudian sampai pada variabel X kayak gitu. Nah, kemudian apa sih yang tidak boleh ya? Apa sih yang tidak boleh? Tidak boleh ada pada latar belakang masalah. Apa itu yang tidak boleh ada pada latar belakang masalah? Nah, ini itu tidak boleh, sebenarnya sudah saya sampaikan di depan ya. Latar belakang masalah itu tidak boleh ya ditulis, dicantumkan opini pribadi gitu loh. Dan kita nggak boleh nih, pertama ya, nggak boleh menulis opini pribadi di dalam latar belakang masalah. Nah, itu opini pribadi itu tidak boleh ditulis di dalam latar belakang masalah. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh ada kalimat harus ataupun seharusnya. Ini nggak boleh ada pada latar belakang masalah. Karena kalau harus atau seharusnya itu seperti kita memberikan saran gitu kan ya. Sedangkan kita nggak bisa, saran itu kan berdasarkan opini ya. Nah, ini berkaitan nih opini pribadi dengan kata-kata harusnya itu. Nah, itu tidak boleh ada pada latar belakang masalah. Terus, kita juga tidak boleh melakukan prasangka. Ya, jadi menurut penulis ini begini-gini.
ini begitu, ini salah, ini itu. Nah, itu tuh tidak boleh ya. Kenapa? Ya karena itu yang namanya latar belakang masalah itu kan harus didasarkan pada data dan fakta. Jadi tidak boleh berdasarkan opini pribadi. Begitulah ya. Nah, itu tadi yang harus diingat-ingat. Jadi poinnya adalah latar belakang masalah itu isinya tentang isinya tentang fakta yang ingin kamu jadikan fokus masalah, dan fokus masalah itu harus dijelaskan secara ilmiah gitu. Nah, terus yang tidak boleh ada pada latar belakang masalah itu ya opini pribadi, ada kata-kata harus, seharusnya, dan juga prasangka kita terhadap sesuatu permasalahan itu nggak boleh. Dan juga ingat dalam menuliskan latar belakang masalah itu harus didukung dengan data dan fakta. Bisa kita cari beberapa jurnal yang berkenaan dengan permasalahan yang ingin kita teliti pada karya ilmiah kita. Begitu teman-teman. Nah, dari pembahasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, jadi ada sedikit kesimpulan tentang latar belakang masalah pada skripsi. Jadi latar belakang masalah itu apa? Latar belakang masalah itu kan berisikan tentang permasalahan yang ingin kita angkat pada skripsi kita itu. Tapi pada latar belakang masalah ini tidak boleh bersifat subjektif, artinya tidak boleh itu pendapat kita gitu. Hal-hal yang common sense itu tidak bisa ditaruh dalam latar belakang masalah, karena latar belakang masalah itu harus dijelaskan bersama alasan-alasan tapi yang sesuai atau yang didukung dengan data dan juga fakta. Begitu ya teman-teman. Nah, oke. Itu semua tentang pembahasan kita kali ini mengenai latar belakang masalah pada skripsi. Oke? Jika teman-teman semuanya merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.